Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ryan Zamzami. Di sini saya akan menyampaikan resume atau review beberapa materi pada PBAK hari pertama dan PBAK hari kedua. Check it out. Materi pertama hari pertama, UINMA memiliki 7 fakultas yang terdiri dari psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublish jurnal atau jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Maliki memiliki fasilitas berupa lembaga bahasa asing, rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester atau 4 tahun dengan 160 sampai 150 SKS. Dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, yaitu pada tahun ini, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat, maba semester 1 dipaketkan dengan semester 2. Mohon maaf, saya ulangi. Untuk sistem siakat, maba semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan dosen penasehat akademik atau DPA. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Untuk materi 2 hari pertama, pemateri Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin, MAG. Kita adalah the best human material. Maba harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator. 1. Berpikir ilmiah. Apa itu berpikir ilmiah? Mahasiswa baru melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Untuk yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN, yakni berperilaku islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan. Untuk yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Poin yang keempat, UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM. Apa itu SKKM? Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang. Namun, jadilah mahasiswa
yang juga aktif dalam berorganisasi. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikan melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki jalur fast track, yaitu saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2 namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Untuk materi pertama, hari kedua atau materi ketiga yang saya resum yaitu SEMA. SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengoordinasi DEMA, UKM, HMJ. Fungsi SEMA: advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran. Tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilakukan oleh DEMA-U. Yang ketiga, mengesahkan peraturan DEMA-U. Dan yang keempat, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Wewenang SEMA adalah yang pertama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang kedua, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. Untuk yang ketiga, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA-U. Untuk yang keempat, mengawasi pelaksanaan proker atau program kerja dan kebijaksanaan DEMA-U. Untuk materi yang kedua, hari yang kedua yaitu materi perkenalan tentang UKM. Apa itu UKM? Yaitu unit kegiatan mahasiswa. UKM terdiri dari 15 UKM. Yang pertama, Menwa atau Resimen Mahasiswa, dibentuk oleh Jenderal A.H. Nasution tahun 1959. Asas dasar pendirian UUD NKRI pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara. Tugas Menwa adalah menjaga kondisi acara kemahasiswaan. Untuk yang kedua, Pramuka, ya tahulah Pramuka kayak gimana. Untuk yang ketiga, KSM PMI atau PMI lah, KSR PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan, didirikan oleh Zainal Abidin dan Mustafa. Untuk yang keempat, PSMGGB, Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana, didirikan pada tahun 2015 dan masih berumur 6 tahun, barulah. Untuk yang kelima, seni religius, kegiatan mahasiswa jalur koordinatif yang bergerak di bidang seni Islam. Contohnya seperti Banjari, Gambus, banyak yang lainnya. Untuk yang keenam, komedi kontemporer, yaitu UKM yang mewadahi segala kesenian. Untuk yang ketujuh, Mapala Tursina, dengan yang saya pahami yaitu tentang rekreasi sosial olahraga ilmiah atau disingkat dengan Resosil. Untuk yang ke-8, Unior atau unit olahraga, bergerak di bidang olahraga dan cabur atau cabang olahraga yaitu bola voli, bola basket, sepak bola dan futsal, bulu tangkis, sepak takraw, tenis meja, dan catur. Untuk yang ke-9, Kopma PB atau Kopma Padang Bulan, Koperasi Mahasiswa UINMA, yang dibentuk pada 9 Maret tahun 2000, disahkan oleh Dr. Andes Haji Irfan. Kegiatan yaitu pelantikan, rapat pengurus, dan pelatihan. Yang ke-10, Komus,
yaitu tentang musik dan I.O. dan didirikan pada tahun 10 Juni 1999 dengan divisi I.O. atau Event Organizer. Yang kedua, Departemen Studio. Yang ketiga, Departemen Musik Manajemen. Dan yang keempat, Departemen Musik. Yang ke-11, Taekwondo, yang itu menggabungkan konsep religi dan spiritualitas. Yang kedua, Jepret Club atau fotografer. Yang ketiga, Simfoni di bidang radio, cukup menarik. Yang ke-14, LKP 2M, yaitu tentang jurnal-jurnal. Yang ke-15, UAPMA. Untuk materi yang ketiga yang disampaikan oleh Muhammad Hasanuddin Wahid selaku anggota DPR RI Sekjen PKB, yaitu dengan tema kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh, dengan pertanyaan bagaimana kita menjadi Indonesia tangguh di kala pandemi ini. Beliau adalah lulusan UIN Malang. Yang pertama, kondisi negara kita masih pandemi. Penurunan intensitas pandemi, problemnya masih belum ada yang bisa memproduksi obat COVID ini. Meskipun itu Amerika, Inggris, bahkan dunia. Pengendalian pandemi dilakukan dengan cara vaksinasi dipercepat 70% masyarakat dan harus divaksin. Dan akhir tahun ini harus mencapai 70%. Yang kedua, disiplin berprogres. Kendalanya kurang disiplin berprogres. Rata-rata kesadaran masyarakat di desa atas dampak COVID ini rendah. Kurangnya pembelajaran atas COVID ke penduduk pelosok desa. Berdasarkan itulah, beliau bikin ngasih makan gratis isoman kepada 1.100 sekian orang yang isoman di daerah Malang Raya. Meskipun itu berbeda dengan data Dinkes, data Dinkes berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Sedangkan data di lapangan terdapat 3.000 lebih isoman. Efek pandemi bukan hanya kesehatan kita saja, melainkan juga kondisi ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi kita pada awal pandemi sangatlah buruk. Dan akhir-akhir ini pertumbuhan ekonomi kita pertama naik. Dengan kuncinya, ketika COVID naik, ekonomi turun. Dan ketika ekonomi naik, COVID turun. Naiknya hutang untuk menjaga kondisi ekonomi dan agar tidak terjadi learning loss. Banyak orang yang stres dan ngeluh karena ikut mengerjakan PR putra-putrinya. Yang ketiga, melemahnya daya beli. Keempat, hilangnya pekerjaan. Kelima, putus sekolah. Keempat, kekerasan pada anak dan resiko eksternal dan penurunan kecakapan belajar. Kebijakan di sektor pendidikan dengan kata kunci collaboration untuk semua pihak, yaitu pemerintah, pebisnis, ormas, politik, partai politik, media massa, dan akademisi atau universitas. Menurut beliau, 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Menurut beliau, peran dan peluang UIN yaitu arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, dan yang ketiga, menjadi kekuatan solo technopreneur.
Yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Menurut beliau, untuk menjadi generasi unggul yaitu keunggulan moral dan spiritual, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient. Keempat, kesolehan atau peduli sosial. Ini pesan beliau, barang siapa yang mau menguasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Jikalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Untuk materi yang keempat, hari kedua, bertema tentang moderasi beragama di NKRI yang disampaikan Bapak Basri Zain. Menurut beliau, yang pertama, 1. Variety of attribution to Islam. Poin pertama, 2 arus besar, yaitu Sunni Islam versus Syi'i Islam. Poin kedua, sociological labeling atau Islam Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisional, fundamentalis, ekstremis, teroris. Poin yang ketiga, the most contemporary label, moderat Islam dan Islam Nusantara. Yang kedua, what is moderation in Islam? Poin pertama, definisi moderasi adalah secara etimologis wasatiyah yang berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara etimologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio, logika, teks, serta konteks. Untuk poin yang ketiga, dasar teologis yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Yang ketiga, kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Poin pertama, karakter Islam sebagai agama rahmat lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Nusantara via dakwah, not war. Untuk yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. We are not Middle East Arab. Untuk poin yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan mutu Bhinneka Tunggal Ika. Untuk yang keempat, Middle Eastern dan global isu. Isu-isu politik terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam, yaitu A. Konflik Palestina-Israel, B. Aliansi Politik Arab-Amerika, C. Oil Economic Interest, D. Political Despotism dan hipokrasi. Sekian resume materi dari hari pertama dan kedua yang saya ikuti PBAKU. Kesan saya sangat menarik tapi cukup membosankan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.